Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizan PSL. Kali ini kita masuk lagi servisan Vivo Y91 Qualcomm ya teman-teman. Kebetulan di sini handphone kasusnya tidak ada sinyal dan kartu SIM terbaca di sini ya. Di sini kartu SIM terbaca namun sinyalnya bar jaringannya tidak keluar. Ini untuk versi beta basis dan kernelnya ada, dan kita cek di pengaturan tadi ya. Dan untuk IMEI kita cek di sini IMEI ada. Lanjut kita cek status radio di bintang pagar 4838 pagar dan radio statusnya on. Dan di sini teman-teman perhatikan layanan suara panggilan darurat saja ya teman-teman. Dan untuk bar sinyalnya tidak ada layanan panggilan darurat. Ketika kita cari pencarian manual, kita masuk lagi ke pengaturan, kita akan cari jaringannya apakah layanannya keluar. Ini pencarian otomatis, kita buat pencarian manual, namun di sini tidak keluar juga sinyalnya dan indikasi sinyal bermasalah. Dan ini baik itu 2G ataupun 4G-nya tidak ada layanan sama sekali ya. Dan ini saat saya search manual tidak ada ketemu jaringan satu sama sekalipun. Dan ini kita akan lakukan pembongkaran pada handphone ini dan kita lepaskan penutup belakang. Untuk seri ini penutupnya agak mudah ya untuk pelepasannya karena tidak ada lem. Dan kita fokus dulu pengecekan di kabel antenanya dan apakah kabel antena dari board bawah ke atas ini terhubung atau tidak. Di sini saya akan lepaskan juga penutup belakangnya. Ini ada di beberapa kasus ya. Kalau penyebab layanannya panggilan darurat itu saya temui di brand Samsung, itu kendala di sini. Dan harusnya ini tidak ada pengaruh sama sekali ya, namun ada baiknya saya teliti terlebih dahulu. Ini saya pastikan kabel antena ini penghubung dari atas ke bawah ini terhubung dulu ya, dan tidak ada putus jalur, karena nanti tak khawatirnya kita sudah analisa terlalu jauh ternyata permasalahan di sini ya. Oke, ini jalurnya kita hubung. Nah, ini berfungsi ya. Nah, ini berfungsi dan dia terhubung. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf, ini saya coba ulangi lagi. Nah, ini terhubung dan harusnya bunyi bip ya. Dan menandai permasalahan dari bawah ke atas ini tidak ada kendala dan dia terhubung dengan benar. Itu kita tracking jalurnya ya, karena kalau kita perhatikan itu ada urat jalur sinyalnya penghubung dari papan charger menuju board atas. Itu tadi kita ukur dia terhubung. Di sini saya ukur juga jalurnya antara resistor dan resistor menuju ke dalam kaleng apakah terhubung, dan setelah saya ukur tadi dia terhubung. Ini saya ulangi lagi pengukurannya. Coba kita ukur lagi dari bawah, dia terhubung ya. Dan permasalahan untuk kabel antena itu tidak ada kendala. Dan lanjut step berikutnya kita akan lakukan pelepasan pada penutupnya, karena kita akan bongkar mesinnya ini dan kita akan masuk ke blok sinyal ya teman-teman. Oke, ini saya lepaskan terlebih dahulu dan saya pisahkan dari buzernya ini atau tulangnya ini. Oke, ini kamera selamatkan, takutnya kena vlog jadi kamera jadi buram ya, jadi selamatkan dulu kameranya dan kita simpan di tempat yang aman. Oke, lanjut. Di sini saya perhatikan dan saya teliti dulu. Dan jika permasalahan seperti ini, jika di bagian blok antena itu aman, biasanya kerusakan ada di bagian WTR ya teman-teman. Namun di sini ada baiknya kita teliti dulu dan kita akan lakukan pelepasan pada kaleng ini. Kita akan lakukan bongkar kaleng penutup di bagian blok sinyal. Dan indikasi seperti ini banyak kasus yang saya temui itu di bagian sinyal yang di bagian IC WTR yang bermasalah. Jadi kita akan lepaskan dulu kalengnya dan kita akan lihat dan kita akan lakukan tracking dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita pastikan dulu ya. Dan di beberapa kasus di sini sangat sering ditemui ketika status radio on seperti tadi dan sinyal tidak ada kedua-duanya, karena kalau saya perhatikan tadi saat pencarian manual itu tidak ada sinyal 4G ataupun 2G-nya ya, 2G-nya juga tidak ada. Ini saya akan lakukan pelepasan kaleng. Sebelum melakukan pelepasan kaleng, agar mempermudah pekerjaan kita kasih timah seperti ini ya, karena nanti kalau kita kasih timah seperti ini proses kerja kita akan lebih cepat.
Sebenarnya bisa juga tanpa kita kasih timah, namun ada baiknya agar tidak merusak komponen lain juga, kita kita bantu dengan timah seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini kita setting blower, dan saya setting blower di 370, angin di angka 1 ya. Dan saya menggunakan blower quick 857D. Dan ini saya blower mengeliling dan pastikan satu titik terlebih dahulu terpanaskan dan terlepas ya. Jadi kita siapkan alat mencongkel. Ini saya gunakan pisau IC untuk mencongkelnya. Ini kita blower secara merata. Usahakan hindari terlalu lama menetap di satu titik ya. Kalau terlalu lama menetap di satu titik, corong blowernya ini ada kemungkinan boardnya ini kembung ya teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu lama, usahakan dia terus bergerak corong blowernya seperti ini. Dan ini saya lihat celahnya sambil perhatikan celah. Ketika sudah terambat, angkat ya teman. Ketika sudah ada celah baru diangkat. Dan ini sudah terlepas. Malah ini rusak ini. Ini terlepasnya. Ini efek dari saya tidak melepas pelindung karet pelindungnya. Dan di bagian ini juga lari bisa jadi terlepas imbas jatuh, atau bisa jadi juga imbas pelepasan kaleng tadi. Yang permasalahan ini konektornya juga terlepas. Ini ketarik karena panas karetnya itu melengkung dan mengecil ya teman-teman, sehingga tertarik. Harusnya tadi kita lepas kaleng dulu atau kita tutupi, harusnya seperti itu. Namun tadi saya lupa juga untuk menutupnya, dan ini akhirnya terlepas, dan ada 2 pin di bagian ujung ini hilang ya, tinggal ya copot. Ini tercopot ujung pinnya, dan saya akan lakukan penggantian terlebih dahulu pada konektornya ini. Oke. Untuk proses pergantian konektor ini durasi video saya percepat karena saya lebih berfokus pada perbaikan sinyalnya. Dan setiap permasalahan yang kita kerjakan ada risikonya, jadi kita harus belajar dulu, mahir dalam segala hal kalau bisa. Ini saya lakukan pergantian pada konektornya, dan saya ambil dari handphone yang mati dengan seri yang sama. Ini saya pasang dan saya pastikan fungsionalnya berfungsi terlebih dahulu, baru saya lanjut pada bagian IC WTR-nya tadi atau pada bagian blok sinyalnya ya. Nah, ini saya rasa sudah menyatu, dan ini kita akan lanjut pada blok WTR ini, lakukan pengukuran terlebih dahulu. Dan ini nanti berdasarkan panduan skema ya. Ini berdasarkan panduan skema kita akan ukur, dan ini yang tadi terlepas kita presisikan terlebih dahulu. Bisa jadi ini imbas dari pelepasan kaleng, atau bisa jadi karena benturan ya. Nanti setelah ini kita akan coba kita rapikan dulu ini, dan kita coba pasangkan apakah sinyalnya keluar atau tidak. Jika tidak keluar, kita coba pengukuran lagi ya. Dan ini saya rapikan dulu. Setelah ini rapi, baru kita coba dulu fungsional sinyalnya. Apakah ada, harusnya ini tidak berpengaruh sih, namun ada baiknya kita coba dulu karena kita sudah memanaskan area blok IC WTR ya teman-teman. Bisa jadi imbas panas ini dan fungsional IC-nya berfungsi. Dan jadi ini sebelum itu kita coba ukur dulu area blok yang menuju ke IC sinyal, apakah dia keluar dari sinyal 2G-nya menuju ke sini. Ini saya bersihkan dulu sisa-sisa lem ya. Sisa-sisa lem yang menutupi kaleng tadi masih ada tersisa. Dan untuk panduannya saya tampilkan tangkapan layar PC pada Borneo skematik, itu saya letakkan di bawah. Saya akan fokus dulu ke anten ya teman-teman. Di bagian anten ini kalau kita perhatikan di Borneo itu yang warna hijau, garis yang warna hijau itu anten ya teman-teman. Dia akan menuju ke kabel antena. Dan kalau ini terhubung, menandai ini aman ya, tidak ada masalah. Dan saya perhatikan di sini yang wajib kita ukur itu blok-blok pada blok sinyal itu ada. Ini terukur ya. Ini saya perhatikan di sini dia kalau ini tidak terhubung. Apakah harusnya seperti ini atau tidak ya? Saya sedikit ragu kalau di sini untuk pengukuran ini harusnya terhubung ya. Atau mungkin bisa jadi ini aman, bisa jadi juga tidak ya. Agak keraguan. Yang penting atau dia melalui komponen lain ya. Oke, ini saya bandingkan dulu dengan seri handphone yang sama. Kebetulan tadi saya mengambil ini boardnya, dan saya akan bandingkan. Kalau seandainya dia OL seperti tadi, berarti permasalahan di sini tidak ada kendala ya teman-teman, karena tadi saya lihat
Nah, ini sama juga, dia tidak terhubung. Kebetulan ini seri yang sama. Nah, dia kalau kita ukur dari atas ke bawah langsung itu tidak terhubung ya. Berarti permasalahannya emang benar jalur ini tidak terhubung. Bisa jadi melalui jalur lain atau melalui kaki dari IC yang lain ya teman-teman. Oke, dan ini kita fokuskan pada tegangannya. Tegangan pada jalur ini dia ditandai dengan ini saya lakukan pengukuran aktif. Pengukuran aktif terkhusus pada area yang jalur yang garis yang berwarna merah, karena di sini warna tegangan. Kalau kita perhatikan di jalur yang skema yang merah itu wajib, kalau saya ukur barusan itu tidak ada yang short ya teman-teman. Jadi aman untuk jalurnya. Pengukuran pasif itu aman. Saya akan lakukan pengetesan sinyal terlebih dahulu. Pengetesan terlebih dahulu di sini bisa jadi imbas dari kita panaskan tadi, kita blower atau kita membersihkan, merapikan tadi kan panasnya mengenai WTR ya teman-teman. Bisa jadi juga fungsionalnya berfungsi lagi atau tidak. Jika tidak, nanti kita akan lakukan pengukuran aktif pada blok yang terkhusus pada kaki jalur yang berwarna merah, karena jalur yang berwarna merah itu adalah sumber tegangan ya teman-teman. Oke, saya coba ulang. Saya coba pencarian ulang, di sini juga tidak keluar, masih sama aja dengan yang tadi ya. Jadi permasalahannya masih belum teratasi. Dan pada kasus ini kita akan lanjut pengukuran ulang. Kita ukur ulang. Di sini saya fokuskan dulu, fokuskan lagi untuk pengukuran pasif dulu ya teman-teman. Saya maksim pengukuran pasif dulu ya. Saya maksim. Di sini saya akan fokuskan dulu pengukuran pada jalur VBAT, pada Ferek L1 dan Ferek L4 ya teman-teman. Jadi hambatannya harus normal dulu dan tegangannya harus normal. Untuk tegangan VBAT normalnya itu 3,5 ke atas ya teman-teman. Dan untuk Ferek L1 itu 1 volt, 1,0 atau 1 volt, dan untuk Ferek L4 itu 1,8 volt. Semua tegangan ini wajib keluar. Jika tegangan ini ketika kita lakukan pengukuran aktif tegangannya keluar dengan cara pengukuran aktif ya. Untuk pengukuran aktif kita akan pasangkan dulu handphone ini dan statuskan handphone dalam keadaan hidup, lalu pasang slot SIM dan kita bisa lakukan pengukuran aktifnya. Dan pada pengukuran aktif setting apometer ke mode Volt DC ya teman-teman. Tunggu handphonenya hidup dan baru kita lakukan tracking atau pengukuran pada mode Volt DC atau pengukuran aktif. Set ke dioda mode, set ke Volt DC dan lakukan pengukuran. Blok yang wajib kita ukur itu area Ferek L1,8 volt dan Ferek Ferek L2 dan Ferek L4 ya teman-teman. Ini wajib ada tegangan. Untuk tegangan Ferek L3 L1 itu 1,0 dan Ferek L4 itu 1,8 volt. Untuk VBAT, baik VBAT di ICRF maupun ICPA itu wajib ada tegangan 3,8 volt. Jika tegangan ini normal, jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang bermasalah itu ada di area WTR-nya. Bagaimana solusinya ketika permasalahan tegangan normal, hambatan normal namun sinyal tidak keluar, yaitu bisa lakukan cetak ulang dulu atau langsung di rebal. Ini tegangan VBAT pada IC RF-nya normal, 3,8 volt hadir di apometer, dan tegangan Ferek L1 serta Ferek L4 itu normal juga, menandai permasalahan tegangan itu tidak ada kendala sama sekali. Dan pada tahap ini saya simpulkan untuk melakukan perbaikan pada IC WTR-nya. Jadi dapat saya simpulkan untuk sementara waktu itu permasalahan ada di bagian WTR, dan kita akan lakukan pelepasan pada IC WTR ini. Kita bongkar IC WTR ini dan teman-teman bisa, kalau seandainya tidak ada stoknya, bisa coba rebal dulu, cetak ulang dulu ya. Biasanya sepengalaman saya dicetak ulang pun hasilnya juga zong ya teman-teman. Karena pada bagian WTR ini rusak, jadi saya akan langsung melakukan pergantian ya teman-teman. Dan kebetulan saya punya stoknya. Untuk settingan panas blower saya setting di 350 dan angin di angka 1, masih menggunakan blower quick 857D.
Sini pastikan melunak terlebih dahulu, jangan dipaksa untuk mencongkel karena khawatirnya nanti ketika kita paksa itu kaki-kaki pada boardnya itu rontok ya teman-teman. Jadi mainkan insting dan ada beberapa kemungkinan kaki di IC WTR ini ada lemnya ya teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini tidak berlem, kayak di pinggir-pinggir IC-nya ini tidak berlem. Tanpa saya rapikan akan saya langsung blower ya teman-teman. Ini kita blower dulu, kita panaskan dulu hingga merata dan siapkan alat pencongkel. Saya menggunakan pisau IC di sini ya. Saya gunakan pisau IC, perhatikan dia ketika mulai melunak baru dicongkel. Hati-hati ya. Jangan intinya untuk pelepasan IC intinya jangan pernah mencongkel. Jangan pernah dipaksa lah, kalau congkel itu wajib ya, jangan dipaksa. Ketika ada celah sudah mulai terangkat sedikit baru angkat hingga dia terlepas seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini tidak ada satupun kaki yang hilang ya teman-teman. Semua kakinya normal. Jadi pemanasan itu wajib hati-hati. Kalau seandainya kakinya putus, kerjaan kita agak ribet. Kita perlu jemper kaki ya teman-teman. Dan di sini saya akan angkat, saya akan bersihkan sisa timah lama dan saya pastikan karena untuk timah lama ini agak keras ya teman-teman. Jadi angkat secara pelan-pelan menggunakan solder wick. Hati-hati, hindari terlalu lama menggosok atau terlalu keras menekuk hingga dia merusak PCB-nya ini. Jadi cukup ditempelkan saja dan diangkat menggunakan wick seperti ini ya. Jadi usahakan kaki-kakinya ini rapi. Kalau kaki ini rapi, nanti kita akan mudah pada saat proses pemasangan. Oke. Ini saya akan serapi mungkin, sebisa mungkin untuk rapi ya teman-teman. Kalau seandainya keras, teman-teman bisa bantu dengan timah cair. Harusnya ini sudah rapi ya. Namun di sini masih ada hitam-hitamnya, saya akan bantu dengan timah cair agar semuanya terangkat ya. Tujuannya kita kasih timah cair atau timah yang low temperatur. Nanti kaki ini akan benar-benar rapi. Setelah itu baru kita tarik lagi menggunakan solder wick. Ini kita rapikan ulang ya. Setelah tadi kita lumuri dengan timah yang low temperatur dan kita tarik ya seperti ini, dan kita usahakan dia benar-benar rapi. Dan di sini saya rasa ini sudah cukup dan saya coba untuk bersihkan terlebih dahulu. Dan ini masih ada sedikit gumpalan, saya krik saja menggunakan pisau IC ya teman-teman. Ini saya klik dan saya rapikan menggunakan pisau IC. Untuk seri ini IC-nya banyak persamaan ya. Ini bisa digunakan dari handphone seri yang sama dan bisa juga diambil dari Oppo A3s, ini sama juga biasanya. Ini nama untuk seri IC ini WTR 2965 ya teman-teman. Ini banyak persamaan dan kita bisa manfaatkan, dan teman-teman bisa ambil dari handphone mati dengan kerusakan jangan sampai kerusakan yang sama ya. Jadi bisa teman-teman ambil misalnya dengan kerusakan lainnya dan ini masih berguna. Dan saya sudah siapkan tadi, dan itu dari seri handphone yang sama. Untuk seri IC jika teman-teman masih ragu, ini serinya WTR 2965, bisa diambil dari Oppo A3s ya. Kalau Oppo A3s itu lumrah lah ya teman-teman, banyak lah itu mesinnya yang mati. Dan ini saya ambil dari handphone seri yang sama. Kebetulan handphone ini mesin ini matinya di bagian MMC, dan saya masih bisa memanfaatkan di bagian WTR, dan blok-blok sinyal ini masih bisa nanti saya gunakan pada handphone lain ya teman-teman. Dan ini saya blower karena kalau kita bongkar tadi tidak berlem ya, jadi saya hanya mengangkat menggunakan pinset seperti ini. Setelah terangkat seperti ini, untuk settingan masih sama dengan sebelumnya, yaitu 350, dan angin ini saya coba apakah bisa saya tanpa saya cetak atau tidak ya. Ternyata tidak bisa, saya juga wajib untuk mencetak ulang kaki IC-nya. Biasanya kalau kita lumuri seperti tadi nanti kakinya nempel ya, namun ini tidak. Jadi mau tidak mau saya harus gunakan cetakan ulang. Ini saya siapkan alat cetakan. Untuk cetakan ini saya rapikan dulu ya, saya bersihkan terlebih dahulu sisa timah yang ada, saya angkat menggunakan wick pembersih timah. Ini sedikit ini rawan ya, kaki-kakinya hilang, jadi cukup tempelkan saja. Setelah ditempel biar wick yang bekerja sendiri untuk menarik timahnya, karena kaki-kaki IC seperti ini ketika kita terlalu menggosok, terlalu keras menekuk dengan solder, itu kakinya rontok dan kita akan kesusahan untuk menjempernya.
Ini saya siapkan cetakan dan saya akan cari cetakan yang sama ya. Ini cetakan universal, apakah ada yang sama? Kalau cetakan seperti ini agak susah ya, agak susah untuk mencari persamaannya. Jadi saya cari dulu lah yang pas pinnya ini. Ini masih belum pas. Coba, masih tidak pas juga ya. Ini saya ambil dari cetakan IC kecil. Nah, ini masih belum pas. Coba cari lagi yang pas. Jadi kakinya itu kelihatan semua ya teman-teman. Ketika kaki sudah kelihatan semua, itu menandai cetakannya bisa kita gunakan. Karena saya tidak punya cetakan yang sama ya. Ini sudah pas. Nah, ini saya bisa memanfaatkan cetakan ini nantinya. Kalau saya perhatikan di sini, semua pinnya bisa terlihat ya. Dan saya bisa menggunakan cetakan ini. Oke. Untuk timah saya menggunakan timah yang 183 dan kemudian kita lumuri dulu dan kita rapikan, bersihkan dengan tisu, lalu kita blower. Untuk settingan panas di sini saya turunkan menjadi 280 dan angin masih di 1 ya, cuman panasnya saya turunkan. Oke, ini saya keringkan dulu dan sudah kelihatan kakinya. Coba kita edit terlebih dahulu, kita potong ujungnya. Setelah kita edit seperti ini, kita tambahkan lagi timah agar kakinya sama tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini, itu masih ada pin yang belum terpenuhi oleh timah. Jadi setelah itu kita tambahkan timah ulang, lalu kita rapikan lagi ya teman-teman. Oke, ini saya rapikan, lanjut kita siapkan pinset seperti tadi dan kita blower. Untuk settingan blower, panas di 280 dan angin di angka 1. Nah, ini saya rasa ini sudah cukup ya. Coba kita lihat terlebih dahulu, kita tunggu piring baru kita tarik. Oh ya, ada ini ada masih tinggal nih. Nih kalau kita gunakan cetakan universal, susahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sering kewalahan ada satu jalur pin yang tidak koneksikan atau tidak terkena timah seperti ini. Jadi saya tambahi lagi timahnya. Ini mudah-mudahan ini nanti sudah ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi kalau kita gunakan cetakan universal yang sering saya temui ini seperti ini. Jadi satu jalur tidak kena oleh timah. Jadi perlu hati-hati dan teliti ya. Dan ketelitian itu perlu. Karena saya tadi kurang perhatian, jadi tidak ada satu jalur pin yang belum terkena oleh timah. Dan ini coba kita edit lagi dan kita perhatikan apakah kakinya sama tinggi atau belum. Kalau masih belum, bisa tambah timah lagi ya. Jadi sebenarnya tujuan untuk mengedit ini atau memotong ujungnya ini memastikan kakinya sama tinggi ya teman-teman. Kalau kaki sama tinggi, itu nanti proses pemasangan akan mudah presisi pinnya. Kalau seandainya tidak sama tinggi, ada beberapa pin nantinya tidak nyatu sehingga kita kesusahan pada saat pemasangan. Setelah terpasang namun masih ada pin yang belum nyatu, ya otomatis sinyal tidak keluar ya teman-teman. Apalagi jalurnya jalur penting, itu bisa menyebabkan sinyalnya tidak lagi keluar. Jadi bisa jadi permasalahan bukan di sinyal, bukan di IC-nya, bisa jadi permasalahan pemasangan yang belum pas. Jadi usahakan pada saat pencetakan IC seperti ini pinnya itu sama tinggi. Kalau pinnya sudah sama tinggi, satu kali pasang presisi langsung tes dan oke, sinyal langsung keluar. Misalnya seperti itu. Baik itu di IC power, IC lainnya itu prosesnya juga sama. Untuk memudahkan kita wajib mengedit ujung IC-nya agar dia presisi dan langsung menempel ya teman-teman. Kalau kakinya sama tinggi, ini saya blower lagi, saya pastikan. Nah kalau sudah seperti ini, ketinggiannya harusnya sudah sama dan ini tidak perlu lagi kita edit, tinggal kita lepaskan dari kaleng cetakan ya teman-teman. Mohon maaf untuk proses pengambilan suara ini di siang hari, jadi banyak mobil yang lewat, jadi harap dimaklumi saja ya teman-teman, karena suara mobil dan suara saya berbenturan, dan harap dimaklumi sajalah. Oke, ini kita lepaskan dari cetakannya dan kita pastikan untuk pelepasannya sangat hati-hati ya. Kalau kita paksa itu bisa pinnya bisa copot
kakinya. Jadi hati-hati saja saat pelepasan, hindari menarik paksa. Kalau tarik paksa bisa juga menyebabkan kaki IC itu rontok ya teman-teman. Jika terasa agak susah, teman-teman bisa bantu dengan cairan IPA agar dia mudah lepas seperti ini. Dan ini setelah saya kasih cairan tadi dia lepas, dan kita tinggal untuk merapikannya. Jadi kita pastikan sisa-sisa timah yang masih ada ini kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk proses pembersihan bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan spons seperti ini, dan bisa juga menggunakan sikat gigi atau odol ya teman-teman. Oke, ini saya rasa sudah rapi, tinggal saya kasih plug dan saya blur untuk memastikan kepresisiannya. Nah, ya, ini masih ada sedikit kotoran, tinggal kita kasih plug ini, kasih plug dan kita blur ulang untuk memastikan kepresisian IC-nya ini, pinnya ini benar-benar menempel dengan sempurna ya teman-teman. Karena pada saat proses cetakan, khawatirnya kalau tidak kita lakukan seperti ini, dia ada kaki yang belum pas nyatu ya, sehingga kerjaan kita mubazir nantinya. Dan ini saya presisikan, saya pastikan pin ini benar-benar panas dan kakinya ini benar-benar melunak dan presisi dengan sempurna di pin pijakannya. Ini saya rasa ini sudah ya, sedikit tinggal. Dan ini kamera saya sudah, dan kita bersihkan flak lagi, kita bersihkan flak dan kita lanjut ke tahap pemasangan. Oke, ini sudah rapi ya. Lanjut kita pasang. Untuk proses pemasangan kita perhatikan presisinya, posisinya benar-benar pas ya teman-teman, tidak terbalik. Kalau pin ke IC kecil seperti ini kita bisa tanpa panduan skema ya. Kalau IC besar akan lebih baik dengan panduan skema. Ini hanya mencocokkan pin yang bolong dengan posisi IC dan kita putar seperti ini ya. Ini untuk pinnya seperti ini, dan kita putar dan kita balikkan. Kita balik, lanjut kita pasang. Nah, ini pastikan pinnya presisi, kita posisikan seperti ini dan berasa pas seperti ini. Lanjut kita siapkan solder blower untuk pemanasannya. Settingan blower saya naikkan di 350 dan angin di angka 1. Saya masih menggunakan blower quick 857D. Untuk proses pemblowerannya kita putar-putar corong blower dan kita presisikan, perhatikan timah IC. Biasanya plug itu keluar nantinya, itu menandai IC sudah mulai presisi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan, plug mulai keluar, kaki IC presisi. Lanjut kita goyang sedikit untuk memastikan kaki ini benar-benar pas dan presisi. Biasanya kalau dia sudah presisi, ketika kita goyang dia akan balik lagi ke posisi semulanya. Ya, ini saya rasa sudah cukup, tinggal saya bersihkan sisa plugnya. Nah, ini setelah bersih seperti ini kita tunggu dingin sebentar, dan ini saya kasih kipas agar cepat proses pendinginannya. Setelah ini kita kasih kipas, kita bisa lakukan percobaan dan kita lakukan pengecekan. Harusnya sinyalnya keluar ya teman-teman. Jika tidak keluar, ada kemungkinan masih di IC-nya yang bermasalah, dan di jalur ada permasalahan lain. Dan ini kalau saya perhatikan tadi sebelum saya pengukuran aktif, itu tegangan aktifnya itu hadir semua ya. Kalau tegangan aktif hadir semua, biasanya permasalahan di IC. Dan ini kita coba tegangan aktif. Jadi sebenarnya kaki IC itu nyatu, namun IC tidak merespon ya teman-teman. Ini saya tekan power dan kita tunggu apakah sinyalnya sudah keluar atau belum. Jika sinyalnya keluar, kasus kita down ya teman-teman. Nah, ini sambil kita tunggu dan kita coba, mudah-mudahan sambil berdoa aja ya teman-teman, sambil berdoa mudah-mudahan kasusnya down dan nota. Jadi ini kita perhatikan. Nah, ini masih kita tunggu. Ini ada ya, ini sudah mulai keluar nih, sudah ada, namun bar sinyalnya 1 karena kita tidak pasang penutup belakangnya. Teman-teman perhatikan, 4G-nya sudah ada, namun bar jaringan 1 karena kita tidak memasang penutup belakangnya. Kekuatan dari antena itu ada di penangkap jaringan, itu ada di penutup belakang biasanya. Dan ini setelah seperti ini, jadi kasus kita down dan kita tinggal pada proses pemasangan penutup belakang dan handphone nota ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita pasang kita rapikan dan kita bersihkan, kita sikat dengan kuas. Jadi lanjut kita keringkan dan kita pasangkan. Di sini durasi video saya percepat dan kita tunggu prosesnya. Kita pasang, nanti kita coba lagi apakah setelah kita pasang dan kita pasang penutup belakang sinyalnya, bar jaringannya full lagi atau tidak ya. Harusnya kalau kita perhatikan tadi itu sudah ada 1 bar
Kenapa dia satu bar? Karena kita belum memasang penutup belakang ya teman-teman. Oke, ini untuk kaleng blok sinyal tidak lagi saya pasang. Saya biarkan saja seperti ini. Kalau teman-teman mau memasang bloknya, rapikan dulu ya, bersihkan dulu sisa timah baru di blower. Di sini saya tanpa memasang ya, dan saya akan pasangkan kartu SIM-nya. Ini IC-nya. Kita tunggu beberapa saat, handphone lagi booting. Oke, ini handphone sudah hidup. Coba kita cek. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bar jaringannya sudah keluar dan kasus down ya teman-teman. Nah, ini dia. Inilah salah satu cara untuk mengatasi kerusakan di blok sinyal ya teman-teman, terutama pada jaringan yang tidak keluar sama sekali pun. Dan dengan cara pengecekan, pastikan Persipita basis dan IMEI itu ada dulu, baru bisa lakukan seperti ini. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, sama kasus belum tentu sama penyelesaian. Jadi kita hasil dari pengukuran lah yang pasti ya teman-teman, kita bisa menentukan kerusakannya di bagian mana. Dan di beberapa kasus ada ya juga yang komentar di channel saya, oh ini sama kasus namun tidak sama penyelesaian. Jadi intinya sama kasus belum tentu sama penyelesaian. Jadi harap dimaklumi, yang betul itu adalah pemeriksaan dan pengecekan yang lebih mendalam. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang mendukung. Tidak ada maksud dalam menggurui, hanya berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan cara ini membantu juga untuk kasus teman-teman semuanya. Dan saya sudah dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.